Siapa yang mau? Atau ibu tunjuk? Ibu dulu. Oke, dulu. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan seperti berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Di sini ada teman yang tidak hadir. Hadir semua ibu. Wah, berarti anak kelas 3 bagus-bagus ya. Lagi hadir ke sekolah. Dan ibu. Oke. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai topik A, yaitu tentang puisi anak pada bahasa Indonesia. Di mana adapun sebelumnya dari kalian sini siapa yang pernah dengar orang yang berpuisi? Saya dulu. Oke. Jadi lumayan banyak ya yang pernah lihat orang yang berpuisi. Iya, Ibu. Oke, jadi orang kalau berpuisi itu pasti sesuai dengan temanya. Kalau temanya sedih berarti raut mukanya itu pasti sedih juga. Iya. Oke, di sini ada pun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama adalah peserta didik mampu membaca puisi anak. Dan yang kedua, peserta didik mampu mengemukakan informasi dari bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang puisi anak. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang puisi anak. Apa itu puisi? Puisi adalah karya sastra yang penyajiannya mengutamakan keindahan kata dan kepadatan makna. Jika kita mendengarkan puisi, langkah-langkah yang harus kita perhatikan adalah yang pertama, itu kita harus menyimak pembacaan puisi secara lengkap atau utuh. Yang kedua, ikut serta melibatkan daya hayat kita dalam isi puisi yang dibaca. Yang ketiga, menemukan unsur puisi yang dibaca seperti tema, nada, rasa, serta amanat atau pesan isi puisi. Dan yang terakhir, menyimpulkan makna keseluruhan isi puisi sehingga kita dapat mengambil manfaat dari kehidupan sehari-hari tersebut. Nah, di sini ada contoh puisi. Di sini ibu kasih perlihatkan contoh puisi dari YouTube ya. Oke, ini harus kalian simak. Merupakan bentukan ia buat. Nah, adik-adik, hari ini bisa membuat puisi untuk tugas sekolahnya. Ayo perhatikan puisi yang telah ia buat. Rumahku, istana terindah, itulah rumahku. Tempatku mengisi waktu bersama kakak, adik, bapak dan ibu. Masih kokoh berdiri seperti dulu, menjadi saksi bisu masa kecilku. Di tempat itu, bahagia dan air mata menyapu. Tak pernah pupus semua kenanganku. Rumahku sangat berarti dalam hidupku. Nah, Oke, ibu mau tanya dari puisi tersebut, ekspresi dari pembaca itu bagaimana? Hah? Sedih? Kasih apa tadi? Ya tentunya dalam tadi di puisi itu raut dari mukanya itu dia senang ya karena dia membahas mengenai rumahnya.
Ini beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembacaan puisi. Yang pertama itu vokal, berkaitan dengan suara yang mantap, tegas, dan jelas. Yang kedua, penghayatan, artinya harus memahami isi puisi. Penghayatan dapat disampaikan dengan perasaan sedih, senang, dan semangat. Dan yang ketiga itu ekspresinya bagaimana. Berkaitan dengan perasaan sedih atau senang yang ditunjukkan dengan mimik atau raut muka. Kemudian mendeklamasikan puisi dengan penuh ekspresi. Deklamasi ini adalah membaca puisi dengan gerak untuk mengekspresikan isi puisi. Ekspresi adalah ungkapan jiwa atau perasaan dalam bentuk gerak dan mimik. Kemudian mendengarkan dan mendeskripsikan puisi anak. Mendeskripsikan puisi maksudnya itu menjelaskan isi puisi secara lengkap. Puisi adalah karangan yang terkait oleh bait dan rima. Bait adalah jumlah baris dalam puisi, sedangkan rima itu atau sajak adalah persamaan bunyi di setiap akhir baris. Kemudian membaca puisi. Membaca puisi harus memperhatikan lafaz dan intonasi. Lafaz adalah pengucapan, sedangkan intonasi adalah laku kalimat. Nah, Ibu mau tanya sekarang dari materi yang Ibu bacakan tadi, apakah kalian sudah paham atau ada yang mau ditanyakan? Oke, karena kalian semua sudah paham, sini Ibu ingin kalian berdiskusi bersama dengan kelompok kalian ya. Ibu bagi jadi 3 kelompok. Nah, ini kelompok 1. Kelompok 2 dan ini kelompok 3. Nah, LKPD yang Ibu bagikan itu di halaman depan itu ada Ibu selipkan, Ibu tempelkan gambar-gambar, ada pensil, tas, sama buku. Ada. Nah, dari gambar tersebut kalian dengan teman kelompok harus membuat puisi dari gambar yang Ibu tempelkan di LKPD-nya. Jadi misalnya kelompok 1 kan kelompok 1 dapat apa kelompok 1? Pensil. Nah, jadi kalian harus buat puisi tentang pensil tersebut. Begitu juga kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nanti Ibu kasih waktu 3 menit saja ya. Iya Ibu. Iya Ibu. Kalau ada yang tidak paham mengenai pembuatan puisinya bertanya ya. Oke, nanti sudah selesai? Sudah. Ya, kalau sudah selesai meminta perwakilan maju ke depan. Oh, atau tidak satu-satu Ibu suruh maju supaya tidak bertumpuk di depan. Jadi satu-satu dari kelompok 2. Kelompok 2 kalian tadi membahas mengenai buku tulis. Siapa yang dapat buku tulis? Nah, ya, Wanda, maju. Jadi di sini kami dari kelompok 3 mendata gambar buku tulis. Adapun puisi yang kami buat berjudul Buku Tulis. Buku tulis teman sejati, mengiringi langkah menggapai cita, menjadi sumber inspirasi, membangkitkan semangat, menggapai impian. Oke, tepuk tangan.
kelompok kami mengambil judul pensil. Pensil, kawan kecil, tajam dan kuat, selalu siap menggambar, menulis, menciptakan, membawa ide, membawa impian. Oke, makasih. Dan yang terakhir, ayo Caroline maju. Jadi dalam buku 2000 mendapat teman itu tas. Oke, judulnya adalah Tas Sekolah. Tas sekolah, kawan setia, menemani langkah mengiringi hari. Beban berat, tetapi kuat menopang. Membawa buku, alat tulis, dan impian. Jadi dari ketiga orang tadi perwakilan kelompoknya maju itu sudah bagus ya. Dari intonasinya, mimik mukanya, artikulasinya, jadi itu sangat bagus ya. Jadi kalian itu kalau membaca puisi, dilihat kali judulnya itu sedih, jadi mukanya juga harus sedih ya. Kalau senang, kita juga harus senang. Jadi tidak boleh kalau puisinya senang kita sedih. Jadi itu salah ya. Oke. Karena pembelajaran hari ini sudah mulai selesai atau sudah mau diakhiri. Siapa yang dapat simpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Oke, Wanda. Jadi puisi itu adalah karya sastra yang merupakan hasil ungkapan perasaan kita. Oke, jadi betul ya, puisi itu adalah karya sastra yang bisa dibuat kita sendiri. Karena itu ungkapan dari isi pikiran kita sendiri ya. Jadi kita dapat tuangkan, lalu kita dapat tuliskan kembali apa yang ada di pikiran kita. Nah, karena pembelajaran hari ini sudah disimpulkan oleh Wanda, Ibu akan memberi kalian soal evaluasi untuk tugas individunya, tugas di rumahnya. Ini dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Ibu. Oke, kalau pembelajaran hari ini sudah selesai, kita tepuk semangat dulu sebelum pulang. Berdiri. Tahu semua kan bagaimana? Oke, kita mulai 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, berakhir sudah pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.